Bapa Surgawi, Allah yang perkasa, sembah syukur kami hanyalah bagimu, karena atas kasih setiamu kepada kami yang tidak berkesudahan di dalam Yesus Kristus. Rencanamu adalah rencana yang kebaikan kami, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Pengasih, dan Engkau punya rencana bagi kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau tidak pernah gagal di dalam rencana kami yang terbaik bagi kehidupan kami di dunia ini dan lebih lagi di akhirat, karena Engkau telah datang memungkinkan sesuatu yang mustahil menjadi possible, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir dan Maha Pengasih kami. Di dalam Yesus Kristus Engkau telah menyatakannya, melakukannya, dan Engkau akan terus melakukannya, karena Engkau Allah, God of the marvelous, impossible made possible, karena Engkau adalah alam semesta alam, pencipta alam semesta, sesuatu yang kelihatan, yang tak kelihatan, yang telah ada menjadi ada karena kuasamu dan kehendakmu dan untuk kemuliaan bagi namamu. Kami naikkan syukur kami oleh karena pimpinanmu tepat pada kami pada hari ini. Mampukan kami dapat hadir bersama karena anugerah dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami izinkan sementara firman Tuhan ditaburkan, dikongsikan. Kami izinkan dengan Roh Kudus Tuhan yang bebas berkarya, supaya satu pun tidak akan dikecuali dengan Roh Kudus Tuhan. Tapi kami semua menerima sesuatu yang Engkau deposit dalam kehidupan kami, yang Engkau telah siap, dan pada pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami, supaya setiap jemaat Tuhan menerima sesuatu dari Tuhan, membawa kami datang dekat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudari, Easter ataupun hari kebangkitan Yesus yang kita katakan Easter Sunday adalah berita tentang kebangkitan Kristus dari kematian setelah menggenapi tuntutan penebusan dosa umat manusia. Resurrection Sunday adalah message tentang kebangkitan Kristus setelah Dia menggenapi penebusan, mati di kayu salib, menebus dosa setiap manusia, dan Dia bangkit menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Kristus, His perfect sacrificial death for our redemption, it is done. Tidak ada yang dapat ditambahkan, dikurangkan, karena pengorbanan Yesus telah sempurna untuk dosa kita yesterday, today, and forever. Dia menyelesaikannya. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Kristus datang once and for all. Dia mati menebus dosa umat manusia. Dia bangkit dari kematian menjadi juru selamat bagi orang yang percaya padanya. Nah, kita memiliki hidup. Kita memiliki hidup sebab Kristus telah mati untuk dosa kita once for all, dan bangkit hidup selama-lamanya menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Upah dosa ialah maut, dan seseorang harus datang menebus manusia, dan penebusan itu, redeemer itu harus orang yang perfect, sinless, dan all powerful. Dia harus mati karena upah dosa ialah maut, tetapi untuk menjadi juru selamat dia harus mengalahkan maut, bangkit supaya dapat menjadi juru selamat, savior to those who believe in Him. Dia harus mati untuk dosa kita, karena penalti dosa, hukum dosa adalah maut. Tidak dapat di-overlook oleh Allah yang Maha Kudus. Dosa tetap dosa, dan harus ada cost-nya. Yesus datang menyelesaikan semua tuntutan itu, perfect sacrifice. Tetapi untuk menjadi juru selamat, dia harus berkuasa atas kematian, maut sekalipun, dan dia bangkit menjadi juru selamat bagi setiap orang percaya. Itulah dia juru selamat, Allah perkasa. So Easter adalah message tentang kebangkitan Yesus untuk kita. Once and for all telah dilakukan kira lebih 2000 tahun yang dulu, telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita memiliki hidup karena Yesus telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ini adalah the core or the essential of Christian faith di dalam teks ini.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting, utmost important, telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci firman Allah adalah sama dengan Allah, karena itu adalah firman-Nya. So firman Allah kekal establish di surga. Kita sampai ke surga kelak masih ada firman Tuhan, tidak berubah. Dan inilah firman yang menyamakan kita itu, karena firman-Nya adalah isi hatinya. So ini yang sangat penting. Yesus mati karena dosa kita, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang Mesias 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Telah ada nubuatan tentang seorang Mesias yang akan datang menjadi pengorbanan, menjadi penebusan, menjadi juru selamat. Dan Yesus datang menggenapi nubuatan itu. Fulfillment of prophecy digenapi dari Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita merayakan, we are looking bukan backward lagi, we are looking backward, yang telah the finished work of Calvary. Orang perjanjian lama mereka melihat looking forward to the coming Messiah. Tapi Yesus telah datang menyempurnakan semua tuntutan penebusan keselamatan kita. So kita pada hari ini looking backward to the finished work of Calvary. Amen. So Yesus telah melakukan itu, dan itulah berita kemenangan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, kita diselamatkan karena Yesus telah datang. Allah menyelamatkan dan memindahkan kita daripada kerajaan kegelapan masuk pada kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Yesus Kristus, kerajaan yang terang. Kita tidak di pihak, we are not slave kepada iblis dan dosa pada dunia. Kita telah ditebus, redeem. Itu maksudnya istilah redeem, buyback. Dulu memang setiap kita di bawah mastership of iblis, tapi Yesus datang menebus kita. Penebusan, Dia bayar semua hutang itu, Dia ambil. Jangan kita ditebus dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. So maksudnya kita belong to the family of God. Amen. Status kita bersama dengan Allah, karena Yesus adalah juru selamat kita. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Dan Dia telah melepaskan kita. Dia telah, maksudnya it is a done deal. Dia tidak akan melakukannya. It is a foreigner done deal. Dia telah melepaskan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dia telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Melalui Dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. For God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, yaitu the forgiveness of sin. So kita telah pindahkan, kita tidak di dalam pindah tawanan lagi. Bos kita yang baru adalah Yesus Kristus, dan di dalam kerajaan terang, the kingdom of light. Di situ kita, as far as God is concerned, seorang itu dalam Yesus, di situ statusnya, di situ kewargaan kita in the kingdom of God. One glorious day in the alam rohani kelak, alam sempurna, we then we fully realize
it is so. Karena memang itu, it is a done deal. So itulah kita diberi bukan 5 senses saja, tapi 6 senses, yaitu iman. Kita mempercayai, menggegami apa yang firman Tuhan nyatakan. So we agree, so we embrace the truth, the eternal word of God. Meskipun kita belum masuk ke alam kekal itu, as far as God is concerned, what Christ has done, it is a done deal. Tidak ditambah-tambah lagi, itu cukup. Penebusan cukup. Kutukan dipatahkan, dihancurkan. Every plan of darkness of our life is being cancelled. The moment kita accept Jesus Lord sin, Dia memindahkan kita dalam kerjaannya. So dengan iman kita pegang jadi Tuhan ini. Karena firman Tuhan adalah kehendaknya. What makes the difference daripada Kristen yang lain adalah seseorang itu percaya firman Tuhan. Meskipun belum dia mengalami semuanya manifestasi janji Allah itu, tapi dengan iman dia telah meraihkannya. Karena firman Tuhan ada buktinya. The evidence is in the word of God. Dan Roh Kudus memberi conviction, witness, bear witness dalam hati kita. Seperti dalam firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, diterima dalam Yesus. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa it is so. The Spirit of God bear witness with our spirit according to the word of God. So Bapak Ibu Saudara, as far as the Bible is concerned, it is a done deal. Kita telah ditebus dan dipindahkan itu the kingdom of light. Dan yang seterusnya, karena Yesus telah bangkit dari kematian menjadi juru selamat, kita bersatu dengan Dia, united with Christ. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Jika kita telah disatukan dengan Kristus karena kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semulanya. Karena kita tahu bahwa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya, supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. For if we have been united with Him in a death like this, we will certainly also be united with Him in a resurrection like this. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Nah, kita bersatu dengan Tuhan. Itu juga baptisan melambangkan kita identify dengan Tuhan, masuk dalam air sementara karena Yesus mati dikuburkan sesuai dengan firman Tuhan dan bangkit pada hari ketiga. So kita identify united with Christ dalam kematiannya dan bangkit dalam kehidupannya. Kita bersatu dengan Dia karena kebangkitan Yesus yang memungkinkan we are now united with God in Christ, bersatu dengan Allah pencipta kita. Dan sebagai orang percaya, kita diarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan Yesus dan Allah kita. Sebagai orang percaya, as we tarry on earth, our faith focus is on Jesus Christ. Pandangan iman kita kepada Yesus dan firman-Nya. Fokus pandangan iman kepada Kristus seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelaku dan penyempurna iman kita, untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya. Dia telah menanggung siksa salib tanpa menghiraukan pengabdian itu, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. So fokus kita sebagai orang percaya di dunia ini, fokus kita maksudnya selain daripada fokus keperluan kita seharian, tapi maksudnya fokus iman kita adalah kepada Dia yang sumber kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Because He is God, the all sufficient God, the great I am. Fokus kita bukan saja confined kepada, limited kepada dunia ini,
tetapi the effects of this life, tetapi beyond kepada Yesus, to the eternal purpose of life, yaitu Yesus Kristus. So sebagai orang percaya, fokus kita, pandangan iman kita kepada Kristus, dan kita adalah pembawa sebagai orang percaya tubuh Kristus di dunia ini. Saudara dan saya, kita adalah pembawa berita salib Kristus. Kita adalah pembawa berita salib Kristus melalui hidup kita, pembawa berita salib Kristus untuk segala bangsa, supaya yang percaya diselamatkan. Amen. Saudara dan saya, setelah dimasukkan di dalam kingdom of light, tugas kita adalah membawa berita salib Yesus kepada segala bangsa. Saya di YouTube di Israel, banyak juga Kristen yang ada yang Greek Orthodox, ada Protestan, ada juga Katolik, ada juga Kristen yang lain yang hidup di situ. Di gereja mereka jangan ada yang traditional church. Di Israel mereka bersatu di situ. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Tetapi di dalam Yesus kita akan bersatu, tidak kira denominasi, tetapi hanya Kristus identity kita, one in Christ. So sebagai orang percaya, saudara dan saya, selain kita di dunia ini, kita adalah pembawa berita salib Yesus. Berita salib. 1 Korintus 1 ayat 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who believe, but to us who are being saved, it is the power of God. Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap suatu kebodohan. Namun demikian bagi kita yang diselamatkan Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, ada impactnya berita salib Yesus, pengaruhnya kepada manusia di dunia ini. Ada yang mendengar, dan apabila mendengar tentang berita salib Yesus, ada yang katakan this is foolishness. Bagaimana kalau disalib memang itu tanda kalah? Seperti Iblis juga ada pikir Kristus Allah telah kalah waktu Yesus disalibkan. Dia kira sudah menang, Yesus disalibkan. Menjadi nightmare Iblis. Greatest nightmare. Mimpi ngeri bagi iblis apabila pada hari yang ketiga setelah Kristus menyempurnakan tuntutan penebusan dosa. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari maut. Iblis sementara kekuasaan yang dulu dia di tangannya waktu dia menipu manusia dulu, the rod of power, authority lepas di tangan iblis, masuk dalam tangan Kristus semula. Pada hari ketiga Kristus bangkit sementara iblis. Jadi berita salib boleh mempengaruhi seseorang itu membawa kita kepada Kristus dan percaya dan diselamatkan, atau menjadi foolishness dan tidak mengerti. Itulah peranan Roh Kudus. Roh Kudus harus meyakinkan, memberi conviction dalam hati seorang. Unless the Spirit of God draws the people. Hanya bila Roh Kudus menyadarkan orang itu, membawa dia kepada iman, menyadarkan dia supaya dia percaya. Or else berita salib adalah berita foolishness bagi dunia. Tetapi bagi kita yang percaya, kita tahu di situ ada kemenangan untuk keselamatan jiwa kita. Karena upah dosa adalah maut, dan Yesus menanggung dosa kita, menyempurnakan pembayarannya dan bangkit pada hari yang ketiga, memberi kita kemenangan. Kita adalah pembawa berita salib Kristus. Berita yang menyelamatkan jiwa manusia adalah berita tentang salib Kristus. Kematiannya menebus dosa dan kebangkitannya untuk menyelamatkan orang yang percaya. Tidak menyelamatkan semua orang. Dia mati bagi dosa semua orang, tapi dia menjadi juru selamat hanya bagi orang yang percaya. Peranan iman percaya, supaya kita dapat ada bagian di dalam apa yang Kristus telah lakukan. Kita percaya atau tidak percaya, it is a done deal.
rencana Allah akan diteruskan menyelamatkan orang yang percaya. So itu pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan menimbulkan iman, memberi iman dalam hati kita. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak tahu dan kita tidak ada iman dalam hati kita. Karena firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan yang membangkitkan iman. Firman Tuhan yang menyelamatkan, membawa orang datang ke Tuhan, memberi iman dalam hati seorang supaya dia dapat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang seterusnya, kebangkitan Yesus, keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Walaupun ada yang menciptakan cara keselamatan jiwa manusia, berdasarkan firman Tuhan tidak ada cara lain. Hanya keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan bagi jiwa kita hanya di dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Keselamatan daripada genggaman dosa, keselamatan daripada sistem dunia, pemberontakan terhadap Allah, dan keselamatan terhadap Allah, terhadap murka Allah, dan keselamatan dari iblis. Keselamatan bagi jiwa kita hanya di dalam Yesus. Hanya nama Yesus yang Allah berikan kepada dunia supaya olehnya kita dapat diselamatkan. Seseorang tidak diselamatkan. Makanya pemberitaan Injil tentang Yesus adalah Juru Selamat. Nama, satu nama yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Amen. Yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang dapat memerdekakan. Nama Yesus. Karena nama Yesus membawa Dia hadiratnya on the spot. Dan lebih lagi, the greatest miraculous adalah keselamatan bagi jiwa seorang itu. Yesus adalah Juru Selamat. So, kebangkitan Yesus memungkinkan semua ini menjadi milik kita yang percaya. Kebangkitan Kristus memberi kita berdamai bersatu dengan Allah. Tidak ada caranya seseorang manusia yang telah berdosa dapat bersatu berdamai kembali dengan Allah tanpa Yesus. Tapi Dia telah datang dan melalui Dia we have peace with God. Dialah pendamaian itu. Kristus adalah pendamaian itu. Kita dibenarkan, made righteous, justified before God. Kita dapat benar di hadapan Allah karena Yesus. Di dalam Dia kita adalah sinless, spotless, menjadi kudus dan spotless. Karena Allah melihat Yesus sempurna. Kita di dalam Dia, dan di dalam Dia kita menjadi sempurna. Keselamatan bagi jiwa kita dan menjadi kita anak-anak Allah. Yesus datang menjadi kita anak-anak Allah di dalam Dia, dan pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal bersama Tuhan. Karena Yesus datang untuk itu. Kita tidak ragu-ragu. It is a done. Kita percaya. The moment kita habis nafas dari dunia ini, pada masanya Tuhan, kita langsung direct transfer kepada alam kekal, surga, forever and ever. Karena kita sementara semua di dunia ini. Amen. Are you ready to go pada masanya? Tidak siap atau siap, kita harus siap. Karena kita akan pergi ke situ. Tidak ada yang hidup 1000 tahun di sini. Amen. Tapi Tuhan menyediakan satu tempat bagi kita di mana kita berkumpul lagi sebelum datang ke dunia yang baru. One of these days juga Allah kita akan menghancurkan dunia lama ini setelah 1000 tahun pakai dunia ini, tapi di redeem 1000 tahun bersama dengan Kristus. Dia memerintah dari Yerusalem, memerintah sebagai raja di dunia ini 1000 tahun, milenium. Ada ajaran sesat yang katakan telah ada milenium di dunia ini. Ini ajaran sesat. Firman Tuhan katakan gitu. So pada suatu hari kelak kita akan hidup. Tapi sebelum itu, the rapture of the church ini akan segera berlaku. It can happen pada hari ini atau esok. Itu sekelip mata pengangkatan gereja, the rapture of the church. Jika kita mengambil bagian dalam itu, karena itu adalah untuk orang Kristen sebenarnya. Ini adalah masa kita diangkat
dengan twinkling of an eye, tidak mati-mati kita berubah, menyusung Tuhan, bertemu dengan Tuhan di angkasa dan dibawa ke rumah Bapa. Startlah 7 tahun Great Revolution di dunia ini, Antikristus yang memerintah. Tapi setelah 7 tahun itu kita di surga, kita tidak ada di sini. Yang tinggal di sini lebih susah lagi menerima Tuhan, karena masa itu adalah masa untuk orang Israel. 7 tahun itu, di situ mereka akan sedang, mereka akan melihat Yesus dengan mata kasar mereka. Sebelum itu kita diangkat dan kita turun bersama Tuhan, hidup dalam 1000 tahun di dunia ini bersama dengan Kristus. Tapi kita tidak mati-mati lagi. Kita telah datang dari surga, memiliki tubuh kemuliaan. Makan ikan dapat, BBQ rumah masak dapat. Orang dunia kita sama, tetapi kita memiliki supernatural body. Kita tidak mati-mati lagi. Orang yang masih di dunia ini dalam 1000 tahun itu, ada yang lahir di dunia ini nanti akan mati juga. Tapi setelah 1000 tahun itu, karena dalam 1000 tahun itu iblis dipenjarakan, dia tidak akan mengganggu orang lagi. Itulah damai. Setelah 1000 tahun dilepaskan dia sementara, terus dia pergi four corners of the earth. Masih ada yang ikut dia. Disitulah true colors of humanity keluar lagi. Masih ada yang ikut iblis. Meskipun dalam 1000 tahun itu kita melihat Yesus di Yerusalem, memberi arahan di situ, keluar TV, semua undang-undang dari situ melihat dia. Tapi pada masa itu orang Israel banyak ikut Tuhan. Revolution itu masa mereka tetap bertuhan. Ini adalah masa jenta, masa kita. If we miss this grace period, susah lagi waktu masanya 7 tahun revolution nanti. Karena itu khasnya untuk orang Israel. Di situ mereka datang kepada Tuhan, berdamai. So setelah 1000 tahun ini tadi, iblis dilepaskan. Dia masih berjaya juga menipu banyak orang dia, mau menyerang kota Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus dengan nafasnya saja menghancurkan semua pengikut dan iblis, dan Nabi Persu tikam kembali kepada lautan api. Disitulah dia selamanya, dan kematian simpan di situ juga. Tidak ada kematian lagi. Setelah itu Allah rumahkan dunia lama itu. Setelah 1000 tahun itu ciptaan baru, bumi baru, surga baru, masuk alam eternity forever. So ini this is the way forward bagi kehidupan kita di dunia ini. Karena Yesus datang melakukan semuanya itu. So kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan yang pasti akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita harap Tuhan, kita minta Tuhan datang segera pengangkatan gereja, tapi Tuhan yang menentukan masa. Tidak ada yang tahu bilangnya. Itulah kita masih kerja, masih melakukan tugas pekerjaan di dunia sebagai orang percaya. Dan dengan kebangkitan Yesus, dia memberi kita mandat menjadi garam dan terang dunia ini. Sementara menantikan Tuhan, redeeming the time, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kita diberinya wibawa oleh kuasa Roh Kudus di dunia ini sebagai tubuh Kristus, menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi-saksi Kristus, melakukan pekerjaan yang ajaib daripada Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan serta kita. Melalui tubuh Kristus di dunia ini, sementara menantikan kedatangan Tuhan mengangkat gerejanya, kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksi Kristus. Padahal kita berbeza, tetapi semua kita ada peluang sebagai saksi Kristus di dunia ini melalui hidup kita. Karena pada suatu hari kelak kita juga menerima upah dari Tuhan. So Tuhan adil, dia memberi setiap orang percaya dan mau kita masuk dalam kerajaannya. Dia beri kita peluang melayaninya dengan hidup kita. Padahal kita berbeza, tetapi yang kita layani eternally adalah Dia yang punya hidup kita. So one of these days kita juga menerima upah daripada Tuhan.
Di sini kita diberkati juga, tetapi the fullness adalah waktu kita dalam hadiratnya. Nah, menjadi saksi-saksi Kristus, jangan kita dimeteraikan. Kita dimeteraikan, ditandai dengan Roh Kudusnya, karena kita milik Tuhan. Ditandakan, dicopkan. Ini adalah milik Kristus. Pernah saya katakan dulu, ada waktu di bagian dulu, ada orang datang waktu membuat kalau ada accident, datanglah seorang yang satu grup yang datang menyebabkan malah itu, mereka bawa satu data kambing tua akan disembelih. So waktu upacara mereka buat, ada yang punya ketua tidak pakai baju, dia pulang sama sendiri. Tadi saya orang yang ada orang yang ikut juga waktu upacara itu disembelih kambing itu, darahnya dicurah-curah lah, dan ada secocok. Kawan saya yang pergi, saya tidak pergi. Kawan saya yang menceritakan, tak pergi di dalam kota tadi. Dia cok lah tangan dia, kena mulai dia tapi tidak dapatkan cok. So ini bahaya juga memang cok begitu, tapi bagusnya sedalam. Jadi di dalam ayat ini setiap orang percaya Roh Kudus diberikan, ditanda kita dengan Roh Kudus. Tanda kita milik Allah dan Yesus adalah dicopkan dengan Roh Kudusnya, diberikan semua kita Roh Kudusnya. Roh Kudus adalah jaminan deposit garanti the basis ya Tuhan. Deposit kita ditandakan bahwa milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, Dia beserta kita dalam hidup kita. So, kita adalah pembawa hadirat Tuhan di dunia ini. Makanya kita dapat bersaksi kepada orang lain, memberitakan berita keselamatan itu. Karena Dia telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus dan diberi wibawa menjadi saksi Kristus. Manusia, hamba Tuhan, ataupun orang percaya dapat melakukan mujizat supernatural karena Tuhan, bukan karena manusia. Orang sakit disembuh, dan mereka berlaku karena penyertaan Tuhan dan rencana Allah dilakukan terjadi melalui kita sebagai tubuh Kristus. So kita diberi kepercayaan itu. Setiap kita ada percayaan itu. Dimungkinkan semua karena kebangkitan Yesus. Oleh kebangkitan Kristus, semua rencana Allah digenapi. Kematian kebangkitannya menunaikan, melesaikan semua penebusan. Apa yang telah dicatat dalam firman Tuhan telah disempurnakan. Dia naik ke surga, Roh Kudus datang mengambil tempat, dan Roh Kudus dapat mendiami setiap orang di Miri, di Yerusalem, di Amerika, di kampung. Roh Kudus mendiami setiap orang percaya Yesus. Kalau belum Yesus dimuliakan, kalau dia masih di dunia ini, dia limited. Kalau dia ada di pelangi, dia tidak akan ada di lapangan situ. Karena dia dalam tubuh fisik. So kuasanya hanya di sini saja. Kalau dia masih dalam tubuh melayani dirinya. Tapi itu dia katakan, lebih baik saya balik supaya Roh Kudus turun, dan Roh Allah, Roh Kristus sendiri, dia limitless. Dia seperti udara, dia seperti angin. Dia dapat hadir di mana-mana. Dan momen orang percaya pada Yesus, kalau kau menginjili orang ditimbakan, orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan yang selamat, ditanda dengan Roh Kudus. So dia hadir di mana-mana. Saat ini dia hadir di mana-mana. Setelah Yesus telah dimuliakan, Roh Kudus datang hadir. Setiap kita dijamin oleh Roh Kudus. Dia yang mampu kita menjadi percaya, dia mampu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dia mampu kita melakukan wibawanya di dunia ini, dan dia beserta kita. Semuanya karena kebangkitan Yesus. Blessed is the day bagi semua kita. Renungkan 1 menit. Yesus datang. Tidak seharusnya seseorang itu masih ketinggalan, masih belum percaya pada Yesus. Dia akan datang kembali. Kenapa ada masih yang belum percaya pada dia? Pasti yang tidak percaya, pasti Yesus akan datang. Itu rencana Allah. Pemulihan, kebesaran, keagungan, kejayaan, kemasyuran hanyalah bagimu
Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus. Engkau telah datang, mati di kayu salib dengan dosa-dosa kami. Engkau telah bangkit menjadi juru selamat bagi setiap orang percaya. Kami sambutkan berkat message berita bangkit Kristus Easter Sunday dalam firman Tuhan yang telah kami pelajari, telah kami siapkan tempat ini pada pagi hari. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, bersekutu Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Tuhan bersama kita selalu. Ya.